Asteroid yang sampai ke planet kita nggak selangka yang kita bayangkan. Sekitar 17.000 asteroid menyambangi kita setiap tahun. Bahkan kamu mungkin pernah melihat setidaknya satu kali dalam hidupmu, misalnya kalau kamu melihat bintang jatuh. Bintang jatuh meninggalkan ekor yang terang di belakangnya saat melintasi atmosfer bumi. Tentu saja bintang jatuh hanya terlihat indah di langit. Jika berhasil menyentuh tanah, akibatnya akan sangat dahsyat. Beruntung bagi kita, sebagian besar dari asteroid ini meledak pada jarak 48-80 km di atas permukaan bumi. Masanya terlalu kecil untuk bisa bertahan dalam perjalanan mencapai tanah, jadi sebagian besar asteroid nggak berbahaya bagi kita. Tapi kita nggak boleh meremehkannya. Mari kita mulai dari yang terkecil, asteroid berukuran 0,3-1 meter ukurannya, kira-kira setinggi manusia. Ini terlalu kecil untuk menyebabkan kerusakan signifikan. Kebanyakan asteroid ini meledak di atmosfer, bahkan tanpa mencapai lapisan atmosfer yang lebih rendah. Tapi di saat bersamaan, asteroid-asteroid ini menyemburkan energi yang sangat besar ke permukaan. Asteroid berukuran 4-4,6 meter, ini setinggi jerapah dan mamut. Meteorit berukuran agak besar ini lebih jarang menghampiri kita, yaitu 1,5 tahun sekali. Seperti yang sebelumnya, untungnya meteorit-meteorit ini nggak menimbulkan ancaman serius, tapi energi yang dilontarkannya jauh lebih besar. 9,1 meter, setinggi bangunan 3 hingga 4 lantai. Asteroid ini mengunjungi kita setiap 10 tahun sekali, dan yang ini merupakan ancaman serius. Gelombang yang dihasilkannya bisa menghancurkan sebuah kota. Kurasa kamu mengerti seberapa parah dampaknya jika asteroid ini menghantam bumi. 19,8 meter, gedung berlantai banyak. Asteroid ini mengunjungi bumi setiap 60-70 tahun sekali. Kabar baiknya, asteroid ini meledak pada ketinggian 19,3 km di atas permukaan tanah. Energi yang dilepaskannya bisa menghancurkan satu kawasan jika mencapai permukaan bumi. Kabar buruknya, asteroid semacam itu sudah pernah mengunjungi kita baru-baru ini dan konsekuensinya cukup berat. Peristiwa itu terjadi di sebuah kota bernama Chelyabinsk pada tanggal 15 Februari 2013, sekitar pukul 9.20 waktu setempat. Sebuah objek raksasa melambat di atmosfer bumi dan kemudian pecah menjadi potongan-potongan kecil di ketinggian 23,3 km di atas permukaan bumi. Potongan-potongan ini kemudian terbang ke berbagai arah. Pecahan-pecahan tersebut menghancurkan jendela-jendela di seluruh kota dan merusak banyak bangunan, termasuk rumah-rumah penduduk, sekolah, dan lainnya. Butuh waktu cukup lama untuk memperbaiki semuanya dan skala kerusakannya cukup serius. Akibatnya ada 1.615 orang yang terluka, tapi untungnya nggak ada korban jiwa. Setidaknya kita aman untuk sementara waktu. Asteroid seperti ini mungkin baru akan menghampiri kita lagi pada tahun 2070-an hingga 2080-an dan gak seorang pun tahu di mana tepatnya asteroid itu akan mendarat. Sekarang mari kita lanjutkan. 91,4 meter. Ini setara tinggi patung Liberty beserta alasnya. Raksasa seperti ini bisa dilihat setiap 4.500 tahun sekali. Dan ini asteroid pertama dalam daftar kami yang berpeluang menabrak bumi. Konsekuensinya sangatlah mengerikan, gak hanya menghancurkan seluruh kota, tapi juga bisa membuat daerah-daerah di sekitarnya terbakar. Beberapa orang bahkan menyaksikan meteorit semacam itu mendarat di planet kita. Meteorit Tunguska yang terkenal merupakan bencana asteroid terbesar yang pernah disaksikan manusia. Peristiwa ini terjadi pada 30 Juni 1908 di Siberia Timur. Meteorit ini sangat terang seperti matahari kedua dan orang-orang merasakan gelombang panas ketika meteorit itu mendekati bumi. Meteorit itu meledak di dekat sungai, untungnya seluruh area itu dikelilingi oleh taiga dan gak ada kota besar di dekatnya. Tapi bahkan di sana pun ledakan itu langsung menghancurkan banyak pohon. Kebakaran hutan hebat terjadi, suara ledakan terdengar oleh orang-orang yang berada dalam radius ratusan kilometer. Pada radius puluhan kilometer di sekitarnya, semua jendela rumah pecah. Badai magnetik yang diakibatkan oleh tabrakan ini berlangsung selama 5 jam. Konsekuensinya benar-benar dahsyat, tapi mungkin ini bukanlah hal terburuk yang menanti umat manusia.
99942 EFOVIS 370,3 meter. Sedikit lebih besar dari Menara Eiffel, meteorit ini seperti yang ditemukan oleh para ilmuwan pada tahun 2013 akan menjadi tamu kita berikutnya. Tabrakan sebesar itu terjadi sekali dalam 100.000 tahun, dan yang satu ini sudah semakin dekat. Kekuatan ledakan seperti itu sama dengan kekuatan letusan dahsyat gunung berapi Krakatau pada tahun 1883. Letusan ini dianggap sebagai salah satu yang paling merusak dalam sejarah. Letusannya menyebabkan tsunami yang dahsyat, sebanyak 165 kota dan pemukiman hancur total, dan 132 lainnya mengalami kerusakan parah. Orang-orang di seluruh dunia bisa merasakan dampak letusan ini setidaknya sampai tingkat tertentu. Asteroid semacam itu bisa meninggalkan kawah selebar 5,6 km dan inilah yang akan kita hadapi di masa depan. Tapi tenang, jangan panik dulu. Pada tahun 2070, meteorit itu akan berada hampir 280 juta kilometer jauhnya dari kita. Perjalanannya masih sangat panjang, jadi kita masih aman untuk setidaknya 100 tahun ke depan atau bahkan lebih. Terlebih lagi, planet kita pernah selamat dari hal yang jauh lebih buruk. 1 kilometer. Ini lebih tinggi dari menara tertinggi di dunia, yaitu Menara Burj Khalifa di Dubai. Tabrakan semacam ini terjadi setiap 500.000 tahun sekali. Kami nggak yakin kapan terakhir kali tabrakan seperti ini terjadi. 70% dari planet kita tertutup air. Kalau meteorit semacam itu jatuh ke lautan, akan sangat sulit untuk menemukan jejaknya. Tapi kita bisa mengasumsikan konsekuensi yang mungkin terjadi. Ombak akan menyapu seluruh belahan bumi. Kawahnya akan berdiameter sekitar 14,5 km dan itu akan menjadi bencana luar biasa dahsyat. Peristiwa ini terakhir terjadi 26-28 juta tahun yang lalu. Itu adalah letusan gunung berapi Super Lagarita yang terletak di barat daya Colorado, Amerika Serikat. Ini merupakan salah satu fenomena gunung berapi super terdahsyat dalam sejarah. Selama letusan dahsyat itu, sebagian besar wilayah Colorado saat ini hancur. Para ilmuwan masih belum yakin seberapa jauh abunya menyebar. Tapi, ada meteorit yang lebih besar lagi dalam sejarah umat manusia. Konsekuensi dari hantamannya sangat hebat bagi satu spesies hewan. Kurasa kamu tahu apa yang kumaksud? Meteorit Chicxulub, objek yang memusnahkan dinosaurus dari muka bumi. Ini terjadi sekitar 66 juta tahun yang lalu. Tabrakan ini secara umum terjadi sekitar setiap 500 juta tahun sekali. Tinggi meteorit Chicxulub adalah 20 km. Saking tingginya ketika menyentuh tanah, meteorit ini bisa mencapai stratosfer, bahkan dengan melihat kawah berdiameter 200 km yang ditinggalkan oleh meteorit ini, kamu bisa membayangkan betapa besar ukurannya. Ketika bertabrakan dengan bumi, jutaan ton energi dilepaskan. Ini adalah bencana yang tak terbayangkan. Meteorit ini jatuh dengan sudut yang sangat curam, menciptakan awan debu dan senyawa kimia raksasa yang menyebar ke seluruh dunia. Debu ini memiliki lapisan yang sangat tipis, tapi masanya mencapai 50 triliun ton. Gelombang kejutnya menyapu seluruh planet, dan ini menyebabkan banyak gempa bumi. Gunung-gunung berapi mulai meletus secara aktif, kebakaran hutan terjadi di mana-mana di seluruh dunia, jumlah jelaga dan karbon monoksida yang dilepaskan ke atmosfer sangat besar, bumi terhalang dari matahari selama beberapa hari. Kegelapan menyelimuti seluruh planet. Tumbuhan gak bisa menghasilkan oksigen yang cukup sehingga gak ada yang bisa dihirup. Suhu di benua dan lautan turun rata-rata 10-32 derajat Celcius. Kedengarannya mengerikan kan? Dan tentu saja ini menyebabkan salah satu kepunahan terbesar dalam sejarah biosfer bumi. Hebatnya bumi mampu pulih kembali setelah bencana sebesar itu. Peristiwa ini menjadi batas antara era Mesozoikum dan Kenozoikum. Jadi, sekarang untuk mereka yang bertanya-tanya, gimana mungkin sebuah meteorit kecil bisa menghancurkan semua dinosaurus? Mungkin sudah mengerti jawabannya. Mungkin tabrakan terbesar dalam sejarah planet kita bukanlah tabrakan dengan meteorit, tapi dengan sebuah planet. Ini terjadi miliaran tahun yang lalu. Theia, demikian nama planet kata hipotetis ini, menabrak bumi, melepaskan energi yang tak terkira besarnya, berkuadriliun-kuadriliun bahan bakar.
Bumi kemudian langsung berubah menjadi api raksasa dan tabrakan inilah yang menyebabkan terciptanya bulan. Semua itu terdengar menakutkan, aku tahu, jadi semoga saja kita nggak akan pernah melihat peristiwa semacam ini. Sebuah asteroid besar dengan ukuran beberapa ratus meter melesat menuju bumi melalui kehampaan hitam kosmos. Bersiaplah untuk berita buruk, ada 72% kemungkinan asteroid ini akan menghantam bumi dalam 14 tahun mendatang dengan zona dampak potensial di Amerika Utara, Eropa Selatan, dan Afrika Utara, beberapa wilayah terpadat di planet ini. Para astronom telah mengamati si penyerbu ruang angkasa selama beberapa bulan, tapi kini ia sudah bergerak terlalu dekat dengan matahari dan melacaknya mustahil dilakukan dalam waktu 7 bulan ke depan. Tentu saja ada 28% kemungkinan asteroid ini akan melintasi planet kita, tapi gimana jika tidak? Kehancuran dan kehancuran global itulah yang akan terjadi. Ribuan nyawa melayang, miliaran dan miliaran dolar dalam kerusakan, seluruh spesies musnah dari muka bumi, kota-kota hancur, ladang dan hutan yang rusak, dan kita bertanya-tanya, apakah ini masa depan yang menanti kita? Sekarang kamu bisa bernapas lega, itu hanyalah skenario hipotetis yang dibuat oleh NASA untuk mempersiapkan diri menghadapi situasi seperti ini. Badan antariksa ini telah memikirkan bencana semacam ini selama bertahun-tahun. Yang lebih keren lagi, mereka melakukan latihan asteroid bagaimana jika setiap 2 tahun sekali untuk membuat para ilmuwan, badan-badan pemerintah, dan para ahli internasional memiliki pemahaman yang sama. Yang terakhir terjadi pada bulan April, 100 orang ikut serta dalam acara itu. Selama latihan asteroid, para ahli berpura-pura bahwa sebuah batu angkasa raksasa sedang menuju ke arah kita. Kemudian mereka mengerjakan semua pertanyaan rumit yang bisa mereka ajukan, seperti seberapa besar ukurannya, di mana ia akan menghantam, apa yang harus kita lakukan. Ini seperti sesi curah pendapat besar-besaran untuk memastikan bahwa jika itu terjadi, kita tidak perlu memulai dari awal. Untuk membuat skenario ini terasa senyata mungkin, Pusat Studi Objek Dekat Bumi NASA ikut terlibat. Mereka adalah orang-orang yang melacak asteroid sungguhan dan menghitung orbitnya. Jadi mereka mensimulasikan pengamatan asteroid selama berbulan-bulan, lengkap dengan ketidakpastian tentang ukuran, lintasan, dan zona potensi tabrakan. Ketidakpastian inilah yang membuat pengambilan keputusan menjadi jauh lebih sulit, seperti halnya dalam kehidupan nyata. Jika sebuah asteroid benar-benar mengarah ke bumi, ini bukan hanya masalah satu negara, tapi juga masalah semua orang. Itulah mengapa latihan ini melibatkan para ahli internasional. Pada bulan April, hal ini terjadi untuk pertama kalinya. Mereka bekerja bersama badan-badan Amerika Serikat seperti Kantor Koordinasi Pertahanan Planet NASA dan FEMA untuk mencari tahu bagaimana dunia dapat merespon krisis semacam itu karena dampak asteroid akan memiliki konsekuensi yang mengerikan secara global. Pertanyaan besarnya adalah, bisakah kita benar-benar menghentikan asteroid agar tidak menabrak bumi? Di sini ada 2 opsi utama yang dipertimbangkan para ahli. Pertama, kita bisa mengirim wahana antariksa untuk mengumpulkan lebih banyak informasi. Jika kita tahu lebih banyak tentang ukuran, massa, dan orbit asteroid, kita bisa mengambil keputusan yang lebih baik tentang apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Pilihan kedua adalah mencoba membelokkannya. Pada dasarnya ini berarti menabrak asteroid dari jalurnya sehingga asteroid tersebut meleset dari bumi. Ini mungkin terdengar mustahil, tapi misi DART NASA telah membuktikan kita bisa melakukannya. 2 tahun lalu mereka menabrakkan wahana antariksa ke asteroid kecil bernama Dimorphos dan berhasil mengubah orbitnya. Ini adalah kemenangan besar bagi pertahanan planet. Tapi misi seperti itu membutuhkan banyak waktu untuk merencanakan, mempersiapkan, dan melaksanakannya. Itulah mengapa menemukan asteroid berbahaya sedini mungkin sangatlah penting. Saat ini NASA sedang mengembangkan teleskop baru bernama NEO Surveyor yang akan diluncurkan tahun 2027. Tidak seperti teleskop-teleskop tua lainnya, NEO Surveyor dirancang untuk mendeteksi asteroid-asteroid yang paling sulit sekalipun, termasuk asteroid yang mengorbit dekat dengan
matahari. Dengan demikian, kita punya kesempatan lebih baik untuk bertindak lebih awal dan berpotensi menghentikan asteroid sebelum menjadi ancaman. Kalau kamu masih berpikir tumbukan asteroid adalah sesuatu yang berasal dari fiksi ilmiah dan kisahnya tidak nyata, bagaimana dengan yang satu ini? Pada hari Minggu 21 Januari, sebuah asteroid kecil dengan lebar sekitar 1 meter memasuki atmosfer bumi dan untungnya terbakar di atas Jerman. Sistem dampak Scout milik NASA melihatnya 95 menit sebelum asteroid tersebut menabrak dan memprediksi dengan tepat kapan dan di mana asteroid itu akan tiba. Pada pukul 1:32 pagi waktu setempat, asteroid berubah menjadi bola api yang sangat terang dan terlihat sampai ke Republik Ceko. Beberapa meteorit kecil mungkin mendarat di dekat lokasi tumbukan, sekitar 60 km di sebelah barat Berlin. Ini adalah ke-8 kalinya sebuah asteroid terdeteksi sebelum menghantam bumi, dan ini merupakan contoh yang bagus tentang bagaimana alat seperti Scout membantu kita melacak asteroid dan mempersiapkan diri untuk menghadapi asteroid yang lebih besar yang mungkin akan menghantam bumi. Contoh lain, sebuah asteroid kecil mengubah langit di timur laut Siberia menjadi pertunjukan cahaya yang menakjubkan pada tanggal 4 Desember dan terbakar tanpa membahayakan atmosfer bumi. Batu angkasa yang berukuran sekitar 71 cm ini terlihat hanya beberapa jam sebelum menabrak bumi. Berkat pengamatan para astronom di seluruh dunia, sistem peringatan khusus berhasil memprediksi dampaknya hingga plus atau minus 10 detik. Asteroid memasuki atmosfer bumi pada pukul 1:15 waktu setempat. Pihak berwenang pun bersiaga, namun tidak ada laporan kerusakan. Asteroid Terrestrial Impact Last Alert System atau ATLAS milik NASA melihat batu tersebut 12 jam sebelum memasuki atmosfer. Ini menjadikannya sebagai penabrak terdekat keempat yang merupakan asteroid yang ditemukan dalam beberapa jam sebelum tumbukannya yang terdeteksi tahun ini dan yang ke-11 secara keseluruhan. Sekarang Tiongkok juga memiliki rencana besar untuk pertahanan planet. Mereka sedang mengerjakan misi pertama mereka untuk menabrak asteroid dan misi ini memiliki tujuan ganda. Satu pesawat ruang angkasa akan menabrak asteroid, pesawat lainnya akan bertahan untuk mempelajari semuanya selama 1 tahun. Dengan kata lain, misi ini bukan hanya untuk melindungi bumi, tapi juga untuk mempelajari tata surya. Targetnya adalah asteroid bernama 2015 XF261 yang namanya cukup panjang dan punya lebar sekitar 30 meter. Asteroid ini melintasi bumi baru-baru ini pada tanggal 9 Juli, melewati kita pada jarak 50 juta kilometer. Memang jaraknya cukup jauh, tapi si penjelajah ruang angkasa itu melintas dengan kecepatan 42.000 km per jam atau 30 kali lebih cepat dari kecepatan suara. Tiongkok akan mengirimkan wahana antariksa untuk mempelajari asteroid. Mereka berharap dapat mempelajari lebih lanjut tentang struktur dan komposisinya yang dapat membantu kita dalam misi pertahanan planet di masa depan. Kemudian mereka berencana menabrak asteroid tersebut dengan wahana antariksa lain untuk menguji dampaknya, dan wahana antariksa pertama akan tinggal di sana untuk mengamati sisa-sisa asteroid tersebut selama setahun. Waktu sangat penting untuk misi semacam ini, dan asteroid ini menawarkan beberapa peluang bagus dalam beberapa tahun ke depan. Jadi pada bulan Maret dan Mei 2027, asteroid ini akan melintas dalam jarak 32 juta kilometer dari bumi. Pada bulan April 2028, asteroid ini akan lebih dekat lagi. Maksudnya 21 juta kilometer. Setahun kemudian pada April 2029, asteroid ini akan berada pada jarak 6,7 juta kilometer. Menjadikannya kesempatan terbaik untuk melakukan misi. Kesempatan bagus lainnya adalah pada April 2030. Saat itulah asteroid akan melewati planet kita pada jarak 7 juta kilometer. Sebagai gambaran, misi DART NASA pernah menargetkan asteroid yang berjarak 11 juta kilometer dan perjalanannya memakan waktu 10 bulan. Jadi para perencana Tiongkok harus memilih waktu yang tepat tergantung pada berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh pesawat ruang angkasa mereka untuk sampai ke sana. Misi ini diperkirakan akan dimulai sekitar tahun 2027. Pada saat yang sama, ini bukan upaya pertama Tiongkok untuk menargetkan asteroid pada tahun 2027
2023, mereka merencanakan uji coba pertahanan planet dengan asteroid yang berbeda yang juga memiliki lebar sekitar 30 meter. Gak jelas juga sih kenapa mereka beralih ke asteroid yang sekarang, mungkin karena waktunya lebih tepat. Sebagian besar asteroid pada dasarnya adalah kapsul waktu dari 4,6 miliar tahun yang lalu, sisa-sisa ketika tata surya baru saja terbentuk. Mempelajari asteroid dapat memberitahu kita banyak hal tentang bagaimana planet-planet, termasuk bumi, terbentuk. Jadi Tiongkok melakukan sesuatu yang menggabungkan pertahanan planet serta ilmu pengetahuan luar angkasa murni. Mereka benar-benar membuat langkah besar dalam permainan eksplorasi ruang angkasa. Ratusan juta batuan mengorbit matahari di dalam sabuk asteroid antara Mars dan Jupiter. Tapi hanya sebagian saja yang relatif dekat dengan bumi. NASA mengklasifikasikan asteroid yang mengorbit dalam jarak 48 juta kilometer dari planet kita sebagai objek dekat bumi. Di dalam kelompok ini ada objek-objek yang sangat mengkhawatirkan. Objek-objek ini sangat besar dan mengorbit sangat dekat dengan planet kita sehingga bisa menjadi ancaman nyata bagi dunia jika terjadi tabrakan langsung. Saat ini NASA sedang mengawasi sebuah asteroid bernama Bennu. Asteroid ini objek luar angkasa yang cukup besar yang mungkin akan menabrak planet kita dalam waktu 159 tahun. Menurut para ahli, asteroid yang pertama kali terlihat pada tahun 1999 ini kemungkinan besar akan melayang ke orbit planet kita. Jika itu terjadi, asteroid ini mungkin akan bertabrakan dengan bumi pada tanggal 24 September 2182. Asteroid Bennu diperkirakan lebih tinggi dari gedung Empire State. Jika menabrak planet kita, tabrakan itu akan melepaskan 1.200 megaton energi. Itu jumlah energi sangat besar yang tidak dapat dihasilkan oleh apapun di bumi. Para ilmuwan dari NASA meyakini bahwa saat melintas di abad ke-22, ada kemungkinan kecil asteroid ini akan melewati gravitational keyhole. Ini adalah wilayah antariksa yang bisa mengarahkan penjelajah antariksa ke jalur tertentu yang bisa mengakibatkan asteroid menabrak bumi. Bennu terbang melintasi planet kita setiap 6 tahun sekali. Bennu sudah 3 kali berpapasan dekat dengan bumi pada tahun 1999, 2005, dan 2011. Saat ini para ilmuwan memperkirakan kemungkinan asteroid itu menabrak planet kita pada tahun 2182 sebesar 1:2700. Itu lebih dari 5 kali lipat kemungkinan seseorang tersambar petir. Tapi, meskipun peluang Bennu bertabrakan dengan bumi saat ini cukup kecil, batu antariksa ini masih dikategorikan sebagai asteroid yang berpotensi berbahaya. Semua itu karena Bennu bisa berada sedekat 7,5 juta kilometer dari bumi. Itulah alasan kenapa ia juga diklasifikasikan sebagai objek dekat bumi. Bennu adalah asteroid kaya karbon yang terbentuk pada 10 juta tahun pertama dalam sejarah tata surya. Itu berarti sekitar 4,5 miliar tahun lalu. Tidak heran jika benda angkasa ini menyimpan petunjuk berharga tentang asal-usul dan perkembangan planet-planet berbatu di tata surya, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Lebih hebat lagi, ia mungkin mengandung molekul organik yang mirip dengan molekul-molekul yang sangat penting bagi kehidupan untuk berevolusi. Pada tahun 2020, OSIRIS-REx milik NASA berhasil menyentuh permukaan asteroid tersebut. Wahana ini mengumpulkan sejumlah sampel dan kemudian melontarkannya dari batu antariksa tersebut. Bagi NASA, ini adalah misi pertama semacam ini. Tapi mungkin tidak akan mengejutkan jika Bennu bukanlah satu-satunya asteroid yang harus kita khawatirkan. Asteroid 99942 Apophis adalah benda angkasa lain yang harus kita waspadai. Ini objek dekat bumi dengan diameter sekitar 335 meter, ditemukan pada tahun 2004. Awalnya asteroid ini diidentifikasi sebagai salah satu asteroid paling berbahaya yang pernah terdeteksi. Apophis menjadi terkenal dengan sangat cepat. Ia diyakini menjadi ancaman serius bagi bumi. Para ahli memperkirakan ia akan berada sangat dekat dengan planet kita pada tahun 2029.
Untungnya setelah meneliti Apophis dan orbitnya dengan lebih cermat, para astronom menyimpulkan bahwa tidak ada risiko tabrakan asteroid tersebut dengan planet kita setidaknya dalam 1 abad. Kemungkinan tabrakan pada tahun 2029 telah dibantahkan, begitu juga dengan potensi tabrakan yang mungkin terjadi saat asteroid ini mendekat pada tahun 2036. Menariknya, sampai dengan Maret 2021, masih ada kemungkinan kecil terjadinya tabrakan pada tahun 2068. Tapi kemudian, Apophis melintas dekat bumi dan para astronom memanfaatkan kesempatan ini untuk menggunakan radar canggih guna memperkirakan orbit asteroid mengelilingi matahari dengan lebih tepat. Ini berhasil membantah perkiraan tabrakan setidaknya untuk 100 tahun ke depan. Alasan kenapa penemuan-penemuan semacam itu membuat kita sangat khawatir adalah karena asteroid yang relatif kecil, contohnya seukuran rumah, bisa menimbulkan malapetaka jika bertabrakan dengan planet kita. Jika asteroid berdiameter lebih dari 1 km, para astronom menyebutnya sebagai penghancur planet. Energi tumbukan yang dilepaskan oleh asteroid semacam itu setelah menabrak bumi bisa sangat dahsyat. Karena itu, mengetahui lokasi asteroid dan arah pergerakannya sangatlah penting. Masalahnya kemampuan kita untuk melindungi planet ini dari tabrakan asteroid belum maksimal. Jika bencana seperti itu terjadi, kita akan butuh waktu yang cukup lama untuk bersiap karena tabrakan asteroid bukanlah hal sepele. Mungkin situs tumbukan asteroid yang paling terkenal adalah Kawah Chicxulub. Ini adalah bukti tabrakan dahsyat yang menyebabkan kepunahan dinosaurus. Anehnya kawah ini tidak terlalu terlihat, tetapi beberapa kawah lainnya terlihat, misalnya Kawah Beringer di Arizona yang juga disebut kawah meteor. Agak mengerikan ya ketika kita memikirkan tabrakan yang menyebabkan kemunculannya. Bagaimanapun kita sekarang tahu bahwa batuan antariksa tidak hanya menghantam bumi, tapi juga bulan, Merkurius, dan Mars. Tidak ada planet batuan di tata surya yang aman dari hantaman asteroid. Karena itu, kita memiliki badan ilmiah yang bertujuan untuk menemukan dan membuat katalog populasi asteroid di tata surya. Mungkin terdengar agak menakutkan, tapi ada sekitar 25.000 asteroid yang berdiameter lebih besar dari 140 meter di dekat orbit planet kita. Batu angkasa seperti itu cukup besar untuk menyapu bersih seluruh kota dari muka bumi. Sejauh ini, kurang dari 50% dari asteroid-asteroid tersebut telah dideteksi dan dilacak. Diperkirakan ada sekitar 230.000 objek yang berukuran sama atau lebih besar dari 49 meter. Objek-objek ini mampu menghancurkan area perkotaan yang padat, tapi kurang dari 8% yang telah terdeteksi. Ada juga puluhan juta objek dekat bumi yang lebih kecil, ukurannya lebih besar dari 10 meter dan bisa menyebabkan kerusakan di permukaan bumi. Sejauh ini, kurang dari 1% dari benda-benda antariksa kecil itu yang sudah ditemukan. Masalahnya, bagian dalam tata surya sangat sulit untuk pencarian asteroid. Setiap malam, hanya ada 2 jendela waktu selama 10 menit di mana para astronom bisa mengamati area tersebut. Semua itu karena cahaya matahari menciptakan cahaya latar belakang yang sangat terang. Ditambah lagi, atmosfer planet kita juga mendistorsi dan mengaburkan pengamatan. Mencari asteroid dalam kondisi seperti itu di luar kemampuan kebanyakan teleskop, dibutuhkan instrumen yang benar-benar unik untuk melakukan tugas ini. Alat pilihannya adalah kamera energi gelap di Observatorium Interamerica Cerro Tololo di Chili. Alat ini tidak dirancang untuk berburu asteroid, para peneliti membuatnya untuk mencari target lain yang sulit dipahami, yaitu energi gelap, kekuatan misterius yang mendorong perluasan alam semesta. Kamera energi gelap bertugas mengamati ratusan juta galaksi, itulah sebabnya bidang pandangnya luas dan dalam. Dengan demikian, kamera ini bisa mengintip jauh ke alam semesta dan menangkap pemandangan yang luas yang membantunya merekam gerakan galaksi dan kondisi di masa awal alam semesta. Tapi ini juga berarti kamera energi gelap sangat cocok untuk melihat asteroid di dekat matahari. Asteroid bagian dalam sangat jarang dan dibutuhkan foto dengan kedalaman tajam karena asteroid tersebut sangat redup. Para ilmuwan harus bisa melawan langit senja yang terang di dekat matahari serta efek distorsi atmosfer bumi. Dan kamera energi gelap bisa membantu mereka mencapai tujuan tersebut.
Kamera energi gelap dibuat untuk menjalankan survei energi gelap yang selesai pada tahun 2019. Sekarang para astronom bisa mengarahkan kekuatan kamera ini untuk tugas-tugas lain. Mereka mengklaim survei kamera energi gelap merupakan salah satu pencarian paling sensitif yang pernah dilakukan untuk mencari objek di dekat orbit Venus dan di dalam orbit planet kita. Ini memberi kita kesempatan bagus untuk mengetahui jenis-jenis objek yang bersembunyi di bagian dalam tata surya. Bagaimana perasaanmu soal memasak? Tidak, pasta dan burger terlalu berlebihan. Bagaimana dengan sesuatu yang lebih eksotis? Atau lebih tepatnya, lebih kosmik? Resepnya sederhana. Ajaklah tim astronom yang antusias dan tambahkan beberapa foto lama dari teleskop antariksa James Webb. Aduklah dengan baik, dan kamu akan mendapatkan sejumlah asteroid kecil yang mengejutkan di sabuk asteroid antara Mars dan Jupiter. Lezat! Hal yang menarik dari hidangan ini adalah arah pergerakan beberapa asteroid ini. Karena di jalur mereka, ada planet kita yang malang. Apakah kita akan hancur hanya karena kamu memutuskan untuk memasak? Asteroid yang saya bicarakan ini jauh lebih kecil daripada batu angkasa yang memusnahkan dinosaurus. Tapi tetap saja bisa menyebabkan kerusakan yang cukup parah. Ukurannya beragam, mulai dari yang sekecil bus sampai yang sebesar stadion. Tetapi bahkan yang kecil pun bisa memberikan dampak yang cukup besar. Mari kita lihat contoh dramatis yang baru-baru ini terjadi. Itu terjadi pada tanggal 15 Februari 2013. Sebuah asteroid kecil dengan lebar hanya puluhan kaki meledak dalam sebuah ledakan udara di atas Chelyabinsk di Siberia, melepaskan sejumlah besar energi. Banyak orang yang menyaksikan dan merekam peristiwa tersebut, dan ini memberikan petunjuk penting bagi para ilmuwan. Model komputer baru membantu para ilmuwan merekonstruksi ukuran, kecepatan, dan dampak meteor Chelyabinsk. Meteor tersebut kemungkinan besar adalah asteroid seukuran gedung 5 lantai yang meledak dari ketinggian 24 hingga 29 km di atas permukaan bumi dengan kekuatan yang sangat besar dan tak tertandingi. Ledakan tersebut menghancurkan jutaan jendela dan melukai lebih dari 1.000 orang. Untungnya, ledakan itu tidak cukup kuat untuk menyebabkan kerusakan yang terlalu parah. Namun, peristiwa itu memberi kita gambaran tentang betapa berbahayanya airburst. Airburst terjadi ketika sebuah objek meledak tinggi di atmosfer, tidak pernah menghantam tanah, tetapi melepaskan energi yang cukup untuk menghancurkan area tersebut. Tapi kembali ke asteroid kecil, yang paling berbahaya dari asteroid ini adalah mereka lebih sering menabrak bumi dibanding asteroid yang lebih besar, yaitu sekitar 10.000 kali lebih sering. Lebih buruk lagi, ukurannya yang kecil membuat asteroid-asteroid ini lebih sulit dideteksi sebelumnya, sehingga hanya ada sedikit waktu untuk bersiap-siap jika asteroid itu menuju bumi. Sekarang mari kita kembali ke masa lalu. Oh, dinosaurus, terlalu jauh ke masa lalu. Ini dia. Sebuah tim astronom sedang mengembangkan metode khusus untuk menemukan asteroid kecil dalam foto-foto teleskop yang pada awalnya dipotret untuk mempelajari bintang-bintang jauh. Dengan menggunakan metode ini, mereka mengamati ribuan citra JWST dari sistem bintang yang disebut TRAPPIST-1. Sistem ini terletak 40 tahun cahaya jauhnya dan merupakan salah satu sistem yang paling banyak dipelajari di luar tata surya. Ketika menganalisis foto-foto tersebut, mereka menemukan 138 asteroid baru di sabuk asteroid utama, ditambah 8 asteroid yang sudah mereka ketahui sebelumnya. Dan coba tebak, di antara asteroid-asteroid yang baru ditemukan itu, ada 6 yang tampaknya telah terdorong ke jalur yang bisa membawanya lebih dekat ke bumi. Siapa yang melakukannya? Mungkin planet-planet di dekatnya. Apakah mereka menyimpan dendam pada bumi? Yang menarik, para ilmuwan mengira mereka hanya akan menemukan beberapa asteroid baru. Tapi ternyata jumlahnya jauh lebih banyak dari yang mereka perkirakan. Tapi tidak heran, saat ini mereka sedang menjelajahi bagian ruang angkasa yang tidak banyak diketahui sebelumnya. Sekarang, mari kita bahas tentang pahlawan hari ini. Teleskop antariksa James Webb. Teleskop ini sangat baik dalam menemukan asteroid kecil karena dapat mendeteksi panasnya. Asteroid-asteroid ini memancarkan radiasi inframerah yang jauh lebih mudah dilihat daripada cahaya matahari redup yang memantul dari permukaannya.
Teknologi ini memungkinkan para ilmuwan menemukan asteroid terkecil yang pernah dilihat di sabuk asteroid utama. Asteroid yang mereka temukan merupakan potongan-potongan yang tersisa dari tabrakan antar batuan angkasa yang lebih besar. Penemuan asteroid-asteroid tersebut membantu para astronom memahami sejarah sabuk asteroid dan meningkatkan metode untuk melacak asteroid-asteroid kecil yang bisa mengancam bumi. Para peneliti berencana untuk menggunakan James Webb untuk mengamati sistem bintang lainnya, setidaknya selama 500 jam. Mereka berharap pekerjaan ini bisa mengungkap ribuan asteroid kecil lainnya di tata surya. Teleskop-teleskop canggih lainnya, seperti Observatorium Vera C. Rubin di Chili, juga akan membantu. Mulai tahun 2025, observatorium ini akan menggunakan kamera digital terbesar di dunia untuk memotret langit selatan setiap malam selama setidaknya 10 tahun. Setiap foto akan mencakup area yang sangat luas di langit, sekitar 40 kali ukuran bulan purnama. Observatorium ini bisa menemukan 2,4 juta asteroid hanya dalam waktu 6 bulan, hampir 2 kali lipat dari jumlah asteroid yang sudah kita ketahui. Baru-baru ini, NASA telah mengidentifikasi 2 asteroid kecil. Kedua asteroid ini akan melintas di dekat bumi pada tanggal 16 Desember 2024. Untungnya, keduanya tidak menimbulkan bahaya bagi planet ini. Asteroid pertama memiliki lebar 21 meter, seukuran pesawat terbang besar, dan melaju dengan kecepatan 17.400 km per jam. Asteroid kedua berukuran sedikit lebih kecil, yakni selebar 17 meter. Namun asteroid ini melaju lebih cepat dengan kecepatan 23.800 km per jam. Tapi hey, meskipun kali ini bahaya telah berlalu, siapa yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan? Mungkin terdengar aneh di zaman sekarang, tapi para astronom dulu tidak terlalu peduli dengan asteroid kecil. Mereka menganggap asteroid-asteroid itu hanya puing-puing ruang angkasa yang menghalangi pengamatan bintang. Bahkan, ada yang menyebutnya parasit langit. Tapi sekarang, cara kita melihat batu-batu kecil di angkasa telah berubah total. Sampai saat ini, kita hanya bisa melihat asteroid yang sangat besar yang lebarnya lebih dari 1,6 km. Yang lebih kecil hanya berbaur dengan gangguan latar belakang pada foto teleskop. Tapi kemudian, muncullah sebuah trik cerdas di mana beberapa foto dari bagian langit yang sama digabungkan, sehingga objek-objek kecil yang redup itu akhirnya tampak menonjol. Data dari teleskop tertentu bersama dengan teleskop antariksa James Webb membantu kita meningkatkan pertahanan planet. Tapi ada yang lebih dari sekedar melindungi planet kita. Mempelajari asteroid-asteroid kecil ini juga mengajarkan kita tentang bagaimana tata surya berevolusi. Jumlahnya sangat banyak, karena asteroid-asteroid ini merupakan pecahan-pecahan dari tabrakan antar batuan angkasa yang lebih besar. Seorang peneliti mengatakan bahwa hal ini seperti melihat data lama dengan cara yang baru. Asteroid-asteroid kecil ini yang biasanya dianggap sebagai sampah antariksa sangat penting untuk memahami tata surya kita dan bahkan mempersiapkan diri untuk menghadapi apapun di masa depan. Di antara ratusan juta batuan yang mengorbit matahari di sabuk asteroid antara Mars dan Jupiter, ada yang sangat mengkhawatirkan. Batu-batu tersebut berada cukup dekat dengan bumi, sehingga cukup mengkhawatirkan. NASA mengklasifikasikan asteroid yang mengorbit dalam jarak 48,28 juta kilometer dari planet kita sebagai objek dekat bumi, dan itu bisa menjadi ancaman serius jika bertabrakan dengan planet kita. Saat ini NASA sedang memantau dengan seksama asteroid bernama Bennu. Ini adalah batu angkasa yang cukup besar, berukuran sekitar 490 meter. Asteroid ini berpotensi menabrak bumi dalam 159 tahun lagi. Pertama kali, para astronom melihatnya pada tahun 1999. Saat ini, para ahli meyakini bahwa ada kemungkinan kecil Bennu akan masuk ke orbit bumi dan bertabrakan dengan planet kita pada tanggal 24 September 2182. Apakah itu buruk? Sebagai gambaran, Bennu lebih tinggi dari Empire State Building. Jika menabrak bumi, Bennu akan melepaskan 1.200 megaton energi. Jumlah yang sangat besar, sehingga tidak ada satupun benda di bumi yang bisa menghasilkannya.
Para ilmuwan NASA secara khusus mengkhawatirkan kemungkinan kecil bahwa Bennu bisa melewati lubang kecil gravitasi saat melintas di abad ke-22. Lubang kunci ini adalah sebuah wilayah di ruang angkasa yang bisa mengarahkan asteroid ke jalur yang membawanya langsung ke bumi. Bennu melihat bumi setiap 6 tahun sekali dan sudah 3 kali berpapasan dekat dengan kita, pada tahun 1999, 2005, dan 2011. Saat ini, para ilmuwan memperkirakan peluang Bennu untuk menabrak bumi pada tahun 2182 adalah sekitar 1:2700. Lebih dari 5 kali lebih besar daripada peluang tersambar petir. Meskipun kemungkinan tabrakan Bennu dengan bumi saat ini sangat kecil, batu angkasa ini masih diklasifikasikan sebagai asteroid yang berpotensi berbahaya karena mungkin saja ia akan datang dalam jarak 7,48 juta kilometer ke bumi. Asteroid ini adalah batu angkasa lain yang perlu kita perhatikan. Asteroid ini merupakan objek dekat bumi yang berukuran sekitar 335 meter dan ditemukan pada tahun 2004. Awalnya, asteroid ini dianggap sebagai salah satu asteroid paling berbahaya yang pernah dideteksi. Apophis dengan cepat menarik perhatian karena para ahli meyakini bahwa ia dapat menjadi ancaman serius bagi bumi karena jaraknya yang dekat dengan planet kita pada tahun 2029. Namun, setelah mempelajari orbitnya lebih lanjut, para astronom menetapkan bahwa tidak ada risiko tabrakan setidaknya selama 1 abad. Nah, kita semua bisa bernapas lega sekarang, bukan? Asteroid yang berterbangan kadang mirip seperti permainan bola dodgeball yang sengit, di mana kita tidak pernah tahu kapan asteroid-asteroid itu akan menuju ke arah kita. Jadi, kita hanya bisa melacak situasinya dan berharap yang terbaik. Untuk mengetahui resikonya, para ilmuwan dari berbagai organisasi harus mempelajari posisi dan lintasan asteroid yang mendekati bumi, terutama yang lebarnya paling tidak 1 km. Kabar baiknya, tidak ada satupun asteroid yang akan menabrak bumi dalam waktu 1000 tahun ke depan. Untuk memberikan gambaran tentang kekuatannya, para ilmuwan melakukan percobaan guna mensimulasikan dampak dari tabrakan asteroid raksasa. Energi yang dilepaskan dari tabrakan itu akan mencapai 100.000 megaton. Itu sama dengan meledakkan 15.000 ton dinamit. Selain itu, jika asteroid sebesar itu menabrak kita, bumi akan mendingin secara signifikan karena semua puing-puingnya akan masuk ke atmosfer dan menghalangi sinar matahari. Tumbuhan tidak akan bisa mendapatkan bahan bakar dalam kasus ini. Jadi kita semua akan berada dalam masalah, baik manusia maupun hewan. Untungnya tabrakan asteroid raksasa seperti itu sangat jarang terjadi. Semakin besar sebuah asteroid, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk bertabrakan dengan bumi. Sebagai contoh, diperkirakan asteroid dengan diameter setidaknya 1 km menabrak planet kita setiap 700.000 tahun sekali. Dan kalau membahas tentang asteroid yang lebih besar lagi, yang lebarnya sekitar 5 km, maka asteroid ini diperkirakan akan menabrak bumi hanya sekali dalam 30 juta tahun. Yeay! Tapi tunggu dulu, jangan terlalu santai dulu. Para astronom fokus pada asteroid yang sangat besar karena asteroid-asteroid itulah yang akan menghancurkan planet kita jika menabrak bumi. Yap, benar. Kayak kasus dinosaurus zaman dulu itu. Meski salah satu dari asteroid itu tidak melenyapkan kita sepenuhnya, kerusakan yang ditimbulkannya akan sangat besar. Jadi, masih ada beberapa asteroid yang berkeliaran dan perlu kita awasi untuk melihat bagaimana benda-benda langit itu berevolusi dari waktu ke waktu. Para ilmuwan memiliki model untuk melacak asteroid, yaitu dengan memusatkan perhatian pada bagian lintasan asteroid yang mendekati planet kita untuk melihat apakah batu angkasa itu menimbulkan bahaya bagi kita. Dan tampaknya ada satu asteroid berdiameter 3.600 meter yang mungkin bisa menimbulkan bahaya. Asteroid ini akan mendekati planet kita dalam 1000 tahun ke depan dan berisiko di sini. Berarti ada peluang 0,0151% bagi asteroid itu untuk datang dalam jarak bumi bulan. Benda ini sudah melewati kita pada tahun 2022, tapi kita beruntung karena jaraknya cukup jauh. Menurutku, kita bisa tenang untuk saat ini. Tabrakan asteroid ke bumi akan menjadi hal baru bagi umat manusia, tapi tidak bagi planet ini.
Seperti yang kubilang tadi, tidak banyak asteroid yang berukuran besar, tapi tetap saja memiliki konsekuensi yang sangat besar. Yang pertama kali muncul di benak kebanyakan orang tentu saja asteroid Dinosaurus, yang berukuran sebesar gunung dan menghantam planet tempat tinggal kita sekitar 66 juta tahun yang lalu, di dekat semenanjung Yucatan, Meksiko. Saat itu keadaan sangat kacau, badai api global dan tsunami terjadi di mana-mana. Debu menghalangi sinar matahari dan batuan yang menguap melepaskan belerang yang kemudian menyebabkan hujan asam dan pengasaman lautan. Tapi ada hal yang lebih besar lagi yang terjadi sebelum peristiwa itu. Sekitar 2 miliar tahun yang lalu, sebuah asteroid raksasa menabrak planet kita dan meninggalkan sebuah kawah besar di Afrika Selatan. Kawah yang kita kenal sekarang dengan nama Kawah Fredeford. Dan tampaknya asteroid ini mungkin lebih besar dari yang kita duga. 2 kali lebih besar dari batu angkasa yang memusnahkan dinosaurus. Kawah Fredeford dikonfirmasi sebagai kawah terbesar yang terlihat di bumi, dengan diameter sekitar 159 km. Dulunya, kawah ini bahkan lebih besar lagi saat pertama kali terbentuk, bahkan mungkin mencapai 250 hingga 280 km. Sulit untuk mengetahui ukuran sebenarnya karena kawah ini telah terkikis selama 2 miliar tahun terakhir. Bayangkan saja, seperti mengiris lapisan demi lapisan pinggiran mangkuk. Diameternya semakin kecil dengan setiap irisan. Ketika asteroid selebar 12 km yang memusnahkan dinosaurus menghantam bumi sekitar 66 juta tahun yang lalu, asteroid tersebut menyebabkan kehancuran besar-besaran, kebakaran hutan, hujan asam, tsunami, dan begitu banyak abu dan debu yang mengubah iklim bumi. Semua itu menyebabkan sekitar 75% kehidupan di planet kita punah. Asteroid yang menciptakan kawah Fredeford tidak hanya lebih besar, tapi juga melaju dengan kecepatan yang lebih tinggi, yang berarti konsekuensinya akan lebih buruk. Tapi itu sudah lama sekali terjadi, dan makhluk hidup saat itu berbeda. Mungkin ada beberapa bakteri yang tidak menyadari bahwa sesuatu yang tidak biasa sedang terjadi. Bumi bukan satu-satunya planet yang mengalami tabrakan. Banyak tabrakan yang terjadi di tata surya. Misalnya, di lingkungan dekat kita. Yap, beralih ke Merkurius dan kawah besarnya yang disebut cekungan Kaloris. Luasnya sekitar 1.500 km atau lebih luas dari negara bagian Texas. Ada cincin pegunungan yang menjulang tinggi di sekitar kawah yang membuatnya terlihat lebih mengesankan. Kamu bisa melihat berbagai warna dalam gambar mosaik Kaloris Basin. Warna-warna tersebut memberi tahu kita lebih banyak tentang geologi cekungan tersebut. Bagian berwarna oranye menunjukkan lava yang pernah membanjiri cekungan tersebut. Aliran lava ini menutupi permukaan asli dan menambahkan warna oranye yang spesifik ini. Dan setelah lava membanjiri cekungan di Merkurius, kawah-kawah yang lebih kecil terbentuk di atas permukaan lava. Kawah-kawah ini menembus ke dalam tanah dan menyingkap materi yang tersembunyi di bawah lava. Sebagian materi ini berwarna biru, dan warna biru ini bisa menjadi petunjuk tentang bagaimana bentuk dasar cekungan tersebut sebelum lava menutupinya. Venus, planet terpanas di tata surya, memiliki atmosfer tebal yang dilengkapi dengan sistem pertahanan yang cukup baik terhadap batuan angkasa. Atmosfer Venus sangat padat sehingga membakar sebagian besar meteor bahkan sebelum mencapai permukaannya. Akibatnya, kamu tidak akan melihat banyak kawah di Venus seperti di planet berbatu lainnya di tata surya. Tapi, Venus masih memiliki beberapa bekas luka yang bisa memberitahu kita tentang dampak serius yang terjadi di sana. Dan salah satu bekas luka terbesar yang kita ketahui adalah Kawah Mead. Kawah ini sangat besar, berdiameter sekitar 273 km. Dasar kawah bagian dalam relatif datar dan agak lebih terang dari sekelilingnya. Ada kemungkinan kawah ini terisi oleh campuran batuan yang meleleh setelah tabrakan, dan mungkin juga lava dari aktivitas vulkanik di Venus. Ingin tahu bagaimana rupa bumi tanpa lapisan pelindung yang disebut atmosfer? Lihat saja bulan, permukaannya dipenuhi dengan kawah-kawah bekas tumbukan. Kawah ini adalah salah satu kawah yang bisa dengan mudah kamu lihat di bulan. Ketika melihat bulan purnama, kamu bisa melihatnya sebagai lingkaran yang berbeda dengan sinar terang yang memancar keluar, sedikit di luar pusat di sisi kiri bawah bulan. Kawah dengan lebar 85 km ini memiliki puncak tengah yang indah di tengah-tengah yang diatapi batu besar yang menarik.
ukuran bongkahan batu ini sangat besar, kira-kira separuh dari luas kota di bumi. Kalau membahas tentang kawah, kita pasti tidak bisa meninggalkan Mars. Planet merah ini memiliki atmosfer yang jauh lebih tipis daripada bumi. Ketika mendekati Mars, wahana antariksa mengandalkan atmosfer planet ini untuk memperlambat laju saat memasukinya. Dan memang, atmosfer membantu memperlambat laju wahana antariksa saat mendarat. Tapi, atmosfer Mars masih belum cukup tebal untuk melindungi Mars sepenuhnya dari batu-batu antariksa yang datang setiap saat. Dari bulan Juli sampai September 2018, ada bintik gelap di kutub selatan Mars. Bintik itu terdiri dari dua pola yang berbeda. Sebuah teori mengatakan kalau pola ledakan yang lebih besar dan berwarna lebih terang bisa jadi merupakan hasil tumbukan gelombang kejut yang menjelajahi permukaan es. Tumbukan tersebut menghasilkan angin yang menyebar dan mengikis es. Pola ledakan bagian dalam yang berwarna lebih gelap terjadi karena benda yang menabrak berhasil menembus lapisan es yang tipis. Saat menghantam permukaan, benda ini menebarkan pasir dan puing-puing berwarna gelap ke segala arah.